Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dea Amalia, Hana Zahra, dan Nur Maulida. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Pencilan atau Outlier. Mata kuliah Statistik 1, dosen pengampu Ibu Hasnita, SSI, MSI. Saya Hana Zahra selaku pemateri pertama akan membacakan tentang pengertian pencilan atau outlier. Pencilan atau outlier adalah sebuah data yang menyimpang sangat jauh dari data lainnya di dalam satu sampel. Adapun pengertian pencilan menurut para ahli yaitu menurut Pergoso, pencilan adalah suatu data yang menyimpang dari sekumpulan data lainnya. Menurut Barnett, pencilan adalah pengamatan yang tidak mengikuti sebagian besar pola dan terletak jauh dari pusat data. Secara sederhana, pencilan atau outlier adalah titik pengamatan yang jauh dari pengamatan lain. Penyebab adanya pencilan pada kumpulan data. Pertama, kesalahan pada saat memasukkan data. Yang kedua, kesalahan pada saat pengukuran dan penghitungan data. Yang ketiga, kesalahan eksperimental atau kesalahan pelaksanaan atau perencanaan eksperimen. Yang keempat, disengaja dalam artian untuk menguji metode deteksi. Yang kelima, kesalahan pengambilan sampel. Dan yang keenam, terjadi secara alami, artinya ada hal baru dalam data. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Dea Amalia. Baik, saya Nazara sebagai pemateri kedua menggantikan dari Dea Amalia. Dampak atau pengaruh pencilan. Adanya data pencilan atau outlier akan berpengaruh terhadap proses analisis data, salah satunya terhadap nilai mean dan standar deviasi. Oleh karena itu, dalam suatu pola data keberadaan outlier harus dihindari. Adapun dampak dari adanya nilai pencilan yaitu pertama, variance data menjadi lebih besar. Kedua, interval data dan range menjadi lebar. Ketiga, mean tidak dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya. Dan yang keempat, outlier dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan kesimpulan. Cara mengidentifikasi pencilan atau outlier. Yang pertama, diagram pencar atau scatter plot. Metode ini memiliki keuntungan, yaitu mudah untuk dipahami karena menampilkan data secara grafik tanpa melibatkan perhitungan yang rumit. Tetapi penggunaan scatter plot dalam menentukan outlier kurang disarankan karena untuk menentukan data outlier tidak hanya tergantung pada kebijakan peneliti. Kedua, box plot. Metode box plot adalah metode grafik yang menggunakan nilai kuartil dari jangkauan. Dan yang ketiga, standardized residual, yaitu jika residual pengamatan 3 kali lebih besar dari standar deviasi, maka dapat dikatakan adanya nilai pencilan atau outlier. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Nur Maulida. Baiklah, saya Nur Maulida akan melanjutkan penyampaian materi mengenai cara mengidentifikasi pencilan atau outlier. Metode yang keempat yaitu Cook's distance. Metode ini dirancang untuk mengukur perubahan estimator dari parameter beta saat pengamatan tertentu dihilangkan. Metode ini dapat dilakukan dengan perhitungan dan menampilkan plot. Metode yang kelima yaitu menggunakan skor EQR atau interquartile rank. EQR adalah lebar kotak di plot box and whisker. Artinya rumus dari EQR adalah Q3 dikurang Q1. EQR dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai tengah tersebar dan dapat juga digunakan untuk mengetahui pencilan. Jadi secara sederhana, suatu data dapat dikatakan pencilan jika memenuhi aturan yang di bawah ini, dua aturan ini. Data itu dikatakan pencilan jika memenuhi aturan di bawah ini. Artinya, jika data tersebut lebih besar dari Q3 plus 1,5 dikali EQR, maka data tersebut adalah pencilan. Atau data lebih kecil dari Q1 dikurang 1,5 dikali EQR, maka data tersebut adalah pencilan. Dengan keterangan EQR itu adalah Q3 dikurang Q1 atau kuartil 3 dikurang kuartil 1. Sebagai contoh, di sini saya sudah mengurutkan datanya ya. Saya urutkan. Terus
Q1-nya sudah saya hitung, yaitu 6. Q1-nya adalah 6. Q2-nya adalah 7,5. Hasil dari 7 plus 8 adalah 7,5. Dibagi 2, 7 plus 8 dibagi 2 dapat 7,5. Terus Q3-nya adalah 8. Kemudian, setelah menentukan kuartil, selanjutnya kita mencari EQR atau jarak antar kuartil. Di mana rumusnya tadi adalah Q3 dikurang Q1, Q3-nya 8 dikurang 6 adalah 2. Nah, setelah didapat, kemudian kita menghitung outlier menggunakan rumus yang pertama, yaitu XI lebih besar dari Q3-nya adalah 8 plus 1,5 dikali 2 sama dengan XI-nya lebih besar dari 11. Jadi, jika ada data yang nilainya di atas 11, maka data tersebut adalah outlier atau pencilan. Atau, yang kedua, menggunakan rumus XI dikurang Q1 dikurang 1,5 dikali EQR menghasilkan XI kurang dari 3. Jadi, jika ada data yang nilainya kurang dari 3, maka data tersebut adalah pencilan atau outlier. Maka, dari data ini, yang kurang dari 3 adalah 2. Maka, 2 adalah outlier. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah menentukan data pencilan. Nah, yang pertama, di sini saya sudah sediakan contohnya, nilai ujian statistik dengan jumlah 11. Tentukan data pencilan. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, kemudian kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Dari data ini, nilai minimumnya adalah 2 dan nilai maksimumnya adalah 10. Kemudian, setelah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita menentukan letak Q1, Q2, dan Q3. Dengan menggunakan rumus ini, Q1 sama dengan 1 dikali N plus 1 per 4. Sama dengan 1, N-nya adalah 11, plus 1 per 4 sama dengan 3. Jadi, letak kuartil 1 adalah di data yang ketiga. Data ketiga adalah 5. Ini Q1. Kemudian, Q2 sama rumusnya diganti dengan 2. Hasilnya adalah 6. Jadi, letak data kuartil kedua adalah di data ke-6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, adalah 7. Kemudian, kuartil 3 begitu juga. Ini rumus yang digunakan adalah rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menentukan letak kuartil. Letak kuartil 3 adalah di data ke-9. Jadi, data 9 adalah 8. Ini Q3. Nah, kemudian setelah menentukan kuartil, kita mencari jarak antar kuartil atau EQR, di mana rumusnya tadi adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 8, yang ini. Yang ini ya. Q1-nya adalah 5. Jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Setelah mendapatkan EQR, kita selanjutnya mencari batas pagar bawah, di mana rumusnya adalah Q1 dikurang 1,5 dikali EQR. Jadi, Q1-nya adalah 5 dikalikan 1 dikurang 1,5 dikali EQR-nya 3, jadi 5 dikurang 4,5 sama dengan 0,5. Jadi, karena batas bawah lebih kecil dari nilai minimum, maka tidak terdapat pencilan. Kemudian kita mencari batas pagar atas, di mana rumusnya Q3 plus 1,5 dikali EQR. Q3-nya adalah 8, ditambah ini 1,5 dikali 3 adalah 4,5, jadi hasilnya ada 12,5.
Jadi, karena batas pagar atas lebih besar dari nilai maksimum, maka tidak terdapat pencilan di dalam data tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.